Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Science Maestro. Belajar sains asik ala master. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu update video dari saya. Dan pastikan juga kalian klik tombol like jika menurut kalian video ini bermanfaat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati pada makhluk hidup bagian kedua. Keanekaragaman hayati di Indonesia sangatlah melimpah. Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara di dunia yang memiliki julukan mega biodiversitas karena memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Salah satu ciri tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia ditandai dengan keberagamannya flora dan fauna. Keanekaragaman fauna di Indonesia pun dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan persebaran wilayahnya. Indonesia juga memiliki berbagai macam organisme yang tersebar di seluruh pelosok, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe, yaitu Oriental, Peralihan, dan Australian. Setiap wilayah persebaran memiliki jenis fauna dengan tipe yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadikan Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Selain persebaran fauna, Indonesia juga mengalami perbedaan persebaran flora. Untuk mempelajari lebih mendalam tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, mari kita simak video berikut. Kita lihat peta Indonesia berikut ini. Di sini terdapat beberapa garis. Yang pertama ada garis yang berwarna ungu yang disebut dengan garis Wallace. Garis Wallace ini merupakan garis batas antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah. Sedangkan ada garis yang berwarna kuning ini disebut garis Weber. Garis Weber ini memisahkan antara Indonesia bagian timur dengan bagian tengah. Sedangkan ada garis yang berwarna hijau di sini disebut garis Lydekker. Garis Lydekker ini menentukan batas barat fauna yang ada di paparan Australia dengan daerah di paparan Saul dan paparan Sunda berdasarkan kontur kedalaman laut. Kita akan membahasnya satu persatu daerah-daerah tersebut, mulai dari daerah oriental atau fauna asiatis. Jadi fauna asiatis ini menempati bagian barat Indonesia sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Di daerah ini terdapat berbagai jenis hewan menyusui yang besar, seperti tapir yang terdapat di Sumatera dan Kalimantan, banteng yang tersebar di Jawa dan Kalimantan, kera gibbon yang terdapat di Sumatera dan Kalimantan, mawas atau jenis orangutan yang terdapat di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan, beruang yang terdapat di Sumatera dan Kalimantan, badak yang terdapat di Sumatera dan Jawa, gajah yang terdapat di Sumatera, siamang yang tersebar di Sumatera, kijang yang tersebar di daerah Jawa dan Sumatera, harimau loreng yang ada di Jawa dan Sumatera, dan beberapa daerah di Bali dan Madura, kancil yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan, termasuk di Pulau Jawa, terenggiling yang tersebar di Pulau Bali dan beberapa di Pulau Jawa, ada jalak Bali yang tersebar di Pulau Bali dan beberapa di daerah di Pulau Jawa, ada singa, kukang, dan lumba-lumba yang tersebar di beberapa daerah
di Sumatera dan Kalimantan. Adapun fauna tipe Australia yang menempati bagian timur Indonesia meliputi Papua dan pulau-pulau yang di sekitarnya. Jadi di daerah ini tidak terdapat mamalia jenis kera. Adanya binatang menyusui kecil-kecil dan jumlahnya pun tidak banyak. Hewan-hewan Indonesia bagian timur ini mirip dengan hewan-hewan yang ada di Australia. Jadi ada beberapa jenis burung cendrawasih, nuri, dan raja udang. Dan ada pula jenis amfibi seperti katak pohon, katak terbang, dan katak air. Ada pula jenis-jenis serangga yang tersebar di daerah ini dan berbagai jenis ikan. Karena memang daerah ini terdiri dari gugusan pulau-pulau yang lebih banyak dibandingkan daerah yang lainnya. Adapun mamalia seperti kanguru, walabi, nok biak atau jenis landak Papua, opossum, kuskus, dan kanguru pohon. Adapun jenis-jenis reptil yang tersebar di daerah ini ada buaya, biawak, adal, dan kura-kura. Selanjutnya fauna peralihan yang letaknya tersebar di antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat, seperti di daerah Sulawesi. Di daerah ini jarang sekali terdapat fauna tipe Asiatis maupun tipe Australia karena memang daerah ini memiliki jenis faunanya sendiri. Monyet hitam, sapi, dan kuda. Untuk reptilnya terdapat biawak, komodo, kura-kura, dan beberapa jenis buaya. Lalu amfibi ada katak pohon, katak terbang, dan katak air. Dan terdapat pula berbagai macam burung yang khas seperti maleo, katak tua, burung rangkong, dan burung dewata. Jadi adanya perbedaan fauna antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur ini karena keduanya memang terpisah oleh perairan yang sangat luas dan dalam, sehingga fauna pada masing-masing wilayah berkembang sendiri-sendiri. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi landasan adanya garis Lydekker. Jadi kalau dibandingkan antara fauna Asiatis dan fauna Australia memiliki beberapa perbedaan, yaitu pada fauna Asiatis hewan menyusui besar dan kecil, tidak terdapat hewan berkantung, terdapat berbagai jenis kera, jenis burung berwarna sedikit, terdapat berbagai jenis kucing liar dan ayaks, dan yang terakhir jenis ikan air tawarnya yang banyak. Sedangkan fauna Australia memiliki hewan menyusui kecil-kecil. Lalu terdapat hewan berkantung, tidak terdapat jenis kera, jenis burung berwarna banyak, tidak terdapat jenis kucing liar dan ayaks, dan yang terakhir jenis ikan tawarnya yang sedikit. Flora di Indonesia tercakup dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Malaysia, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Persebaran flora di Indonesia tidak merata. Hutan hujan tropis di Kalimantan mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling tinggi. Untuk daerah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling sedikit. Pada umumnya, hutan-hutan di Indonesia didominasi oleh famili Dipterocarpaceae, yaitu pohon yang menghasilkan biji bersayap. Tumbuhan yang termasuk famili Dipterocarpaceae diantaranya ruwing, lalu ada meranti, lalu ada ramin, dan pohon kapur.
Selain itu, sebagian hutan di Indonesia merupakan bioma hutan hujan tropis yang dicirikan adanya pepohonan berkanopi rapat dan banyak tumbuhan liana atau tumbuhan yang tumbuh memanjat. Tumbuhan yang mendominasi hutan ini diantaranya adalah durian, mangga, sukun, dan rotan. Adapun tumbuhan endemik di Indonesia yang terkenal diantaranya adalah kantung semar, pinanga, Rafflesia raksasa, anggrek hitam, dan kadu dampit. Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Apa saja sih manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia? Yang pertama ada sebagai sumber pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Biasanya, makanan, papan, sandang, dan obat-obatan sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya alam. Seperti padi sebagai bahan pangan, pohon jati sebagai bahan bangunan, dan mengkudu sebagai obat tradisional. Keanekaragaman hayati yang dapat menghasilkan sesuatu atau produk yang bermanfaat untuk hidup dan menjaga kesehatan manusia dikatakan memiliki nilai biologis. Selanjutnya sebagai sumber plasma nutfah. Di hutan tersimpan berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang mempunyai sifat unggul. Oleh karena itu, hutan dikatakan sebagai sumber plasma nutfah atau sumber gen. Mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya hutan hujan tropis, yang berfungsi sebagai paru-paru bumi dan menjaga kestabilan iklim global. Keanekaragaman hayati yang bermanfaat menjaga keberlanjutan ekosistem dikatakan memiliki nilai ekologis. Selanjutnya sebagai lahan pertanian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Keanekaragaman hayati masih terus diteliti oleh para ahli ketika sebagai sumber ilmu atau tujuan lain, misalnya pemulihan hewan atau tumbuhan. Jadi keanekaragaman hayati memiliki nilai pendidikan. Sebagai sumber pendapatan atau devisa, seperti halnya kayu, rotan, dan karet sebagai bahan baku industri kerajinan, cendana dan rumput laut sebagai bahan industri kosmetik. Keanekaragaman hayati yang dapat menghasilkan produk berupa materi atau jasa yang manfaatnya bisa ditukar dengan uang dikatakan memiliki nilai ekonomis. Dan yang terakhir sebagai tempat rekreasi. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan dapat memperindah lingkungan sehingga dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Keanekaragaman hayati yang membuat orang terhibur karena keindahannya dikatakan memiliki nilai estetika. Sementara itu, keanekaragaman hayati yang membuat manusia kagum, makin menghargai, dan dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dikatakan memiliki nilai religius. Aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Yang pertama, perusakan habitat. Misalnya penebangan hutan, perburuan liar, dan perusakan terumbu karang. Selanjutnya, penggunaan bahan kimia secara berlebihan, misalnya penggunaan pupuk dan pestisida. Lalu adanya pertanian monokultur atau pemusnahan tanaman sejenis yang kurang unggul. Lalu ada pencemaran lingkungan dari limbah pabrik atau rumah tangga. Aktivitas manusia yang dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang pertama, pemuliaan, yaitu usaha untuk membuat varietas unggul dengan cara melakukan perkawinan silang yang menghasilkan varietas baru. Ada reboisasi, pembuatan taman-taman kota, pelestarian plasma nutfah baik secara in situ atau ex situ.
Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, melakukan pelestarian keanekaragaman hayati baik in situ maupun ex situ. Untuk in situ yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya, misalnya Taman Nasional Ujung Kulon. Lalu yang ex situ adalah pelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya, tetapi lingkungannya dibuat mirip seperti aslinya. Misalnya penangkaran harimau di kebun binatang. Lalu ada memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, prinsip daya toleransi, yaitu keanekaragaman memiliki batas toleransi sehingga tidak boleh dilanggar. Ada optimum, yaitu semua kekayaan alam tidak boleh dimanfaatkan sampai optimum sehingga pemanfaatannya harus di bawah optimum. Lalu ada faktor pengontrol, yaitu kita harus menjaga, mengontrol, dan mengendalikan keseimbangan lingkungan. Lalu ada prinsip ketahan balikan. Artinya kita harus selalu menjaga pelestarian plasma nutfah, karena jika plasma nutfah hilang atau punah, organisme tersebut juga akan punah. Upaya pemerintah Indonesia dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan konservasi dengan ciri khas tertentu yang dikembangkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan rekreasi alam. Contohnya, Taman Nasional Gunung Leser yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Taman Nasional Kerinci Seblat yang terletak di Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang terletak Provinsi Bengkulu dan Lampung. Taman Nasional Ujung Kulon yang terletak di kawasan ujung barat Pulau Jawa atau Provinsi Banten. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Taman Nasional Gunung Rinjani yang terletak di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Taman Nasional Meru Betiri yang terletak di Provinsi Jawa Timur atau wilayah Jember Selatan. Dan masih banyak lagi taman nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Cagar alam. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang melindungi dan menjamin perkembangan secara alami terhadap jenis tumbuhan yang khas di tempat tersebut. Beberapa cagar alam di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada cagar alam Bukit Kelam Sintang yang terletak di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Ada cagar alam Arjuna Lali Jiwo yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Ada cagar alam Kepulauan Krakatau yang terletak di Selat Sunda. Dan masih banyak cagar alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada Suaka Margasatwa. Merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa. Contohnya, ada Suaka Margasatwa Balai Raja yang terletak di Bengkalis, Provinsi Riau. Ada Suaka Margasatwa Cikepuh di Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Ada Suaka Margasatwa Pulau Semena di Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, terdapat pula jenis taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video bagian selanjutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.